Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia berdasarkan fasenya untuk usia 0 sampai SMP. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Binsar Nabil Maulana. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perkembangan dan belajar gerak, Dr. Zihan Novitasari, MPD. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ayo nih teman-teman mengenal dulu 3 poin tersebut. Yang pertama ada gerak, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada pertumbuhan. Lanjut ke pengertian gerak. Menurut Untoro, gerak adalah perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik patokan. Menurut Harrison, gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, di sini ada teori dasar gerak menurut Galileo Galilei. Yang pertama, posisi perpindahan dan jarak. Memahami bagaimana menentukan posisi benda, perpindahannya, dan jarak yang ditempuhnya. Untuk yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Mempelajari perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, cara menghitungnya, dan interpretasi suatu satuannya. Yang ketiga, percepatan. Memahami konsep percepatan, cara menghitung, dan hubungannya dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, kita lanjut ke teori gerak dalam konteks pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Sumber ini saya petik dari Blomfield HA 2007, Bauer CA 2011, dan Sukadianto S 2010. Untuk yang pertama, teori gerak dalam konteks pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga menganalisis dan meningkatkan teknik gerak seperti memahami biomekanika. Contohnya, guru dapat membantu peserta didik untuk mempelajari gerak yang benar. Seperti contoh, waktu dia mengambil tes senam lantai atau tes seperti kebugaran jasmani, guru akan mencontohkan gerakan yang benar untuk pada siswanya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Bagaimana menjelaskan tubuh manusia bergerak dan bagaimana meningkatkan keterampilan motorik pada tubuh manusia. Untuk yang ketiga, meningkatkan performa olahraga. Untuk meningkatkan performa mereka dalam berbagai cabang olahraga sesuai cabang mereka sendiri. Sepak bola, bola basket, mungkin tenis. Mereka akan meningkatkan performa mereka dalam olahraga mereka. Yang keempat, mencegah cedera. Membantu guru dan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menghindari gerakan yang beresiko menyebabkan cedera. Yang kelima, meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, yang kelima ini ada prinsip-prinsip gerak yang benar dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti tadi contoh, ada guru yang mencontohkan gerakan yang benar untuk waktu pemanasan pada siswa-siswanya waktu di sekolah dasar mungkin atau di perguruan tinggi. Sebelum mengawali olahraga pasti kita kan harus refreshing lah. Contohnya kayak pemanasan dulu agar otot-otot kita itu tidak tegang. Nah, teman-teman, tadi kan tentang gerak ya. Sekarang kita lanjutkan untuk ke poin kedua, yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan tahapan perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya. Contoh yang pertama itu perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan emosional dan sosial, yang keempat perkembangan moral dan spiritual. Nanti saya akan menjelaskan keempat poin tersebut. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu
perkembangan fisik. Menurut para ahli, perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, seperti keterampilan motorik, kemampuan sensorik individu. Yang kedua, perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, perubahan proporsi tubuh, perkembangan otak kita, dan keterampilan motorik kasar maupun halus. Poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, antara nutrisi, kesehatan kita, aktivitas fisik kita, faktor genetik kita, mungkin pertumbuhan bulu-bulu halus atau kekuatan fisik kita, nanti akan mempengaruhi perkembangan fisik. Lanjut, perkembangan kognitif. Para ahli berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan berpikir, pola pikir mereka, memperoleh pengetahuan, dan memecahkan suatu masalah. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memori, bahasa, persepsi, penalaran, dan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan proses belajar. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, tentang perkembangan emosional dan sosial. Menurut para ahli, perkembangan emosional dan sosial adalah perubahan kemampuan individu dalam mengelola emosi kita dan membangun hubungan dengan orang lain. Meliputi perubahan dalam ekspresi, pemahaman, regulasi emosi, lalu mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial antara lain pola asuh, lingkungan sosial, dan kematangan individu. Lanjut pada poin keempat, perkembangan moral dan spiritual. Para ahli berpendapat perubahan dalam pemahaman, penalaran, dan perilaku terkait nilai-nilai moral serta keyakinan spiritual. Perkembangan moral meliputi kemampuan membedakan benar atau salah, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut padanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual antara lain, yang pertama, lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, dan pengalaman hidup. Baik, kita udah di poin ketiga, yaitu pertumbuhan ya teman-teman. Menurut Piaget 1952 dan Vygotsky LS 1978 mengatakan bahwa pertumbuhan manusia adalah proses yang kompleks yang melibatkan perkembangan fisik dan perkembangan psikologis. Pertumbuhan ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yang masing-masing tahap memiliki karakteristik tersendiri dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, pada tahap pertumbuhan manusia, menurut Piaget dan Vygotsky, yang pertama yaitu tahap pertumbuhan fisik. Mencangkup perkembangan fisik secara umum termasuk pertumbuhan tubuh, perkembangan sistem saraf, dan perkembangan organ. Yang kedua, tahap pertumbuhan psikologis. Tahap ini mencangkup perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Ini adalah tahap di mana individu mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, tahap pertumbuhan sosial. Tahap ini mencangkup perkembangan kemampuan sosial dan interpersonal, termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami konsep seperti keluarga, teman, kerabat, masyarakat, intinya di lingkungan sekitar kita. Nah, ini ada 3 teori pertumbuhan manusia. 3 teori ini saya kutip dari Piaget, G, dan Vygotsky LS. Yang pertama ada teori pertumbuhan biologis. Teori ini mengatakan bahwa menekankan pada aspek biologis pertumbuhan manusia termasuk perkembangan fisik dan genetik. Yang kedua ada teori pertumbuhan psikologis. Teori ini menekankan pada aspek psikologi pertumbuhan manusia, termasuk perkembangan kognitif, emosional, dan sosial.
kita akan melanjutkan pada teori pertumbuhan sosial. Teori ini menekankan pada aspek sosial pertumbuhan manusia, termasuk perkembangan kemampuan sosial dan interpersonal. Nah, ini teman-teman, apa sih belajar motorik? Apa itu belajar motorik? Mari kita mengulasnya. Belajar motorik adalah belajar proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Baik teman-teman, pada belajar motorik ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, kualitas bawaan genetik. Yang kedua, lingkungan yang mempengaruhi atau lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, interaksi antar individu. Apa sih kualitas bawaan genetik? Kualitas bawaan genetik adalah faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Pewaris genetik dari orang tua dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, perkembangan fisik, terus potensial intelektual, dan kondisi kesehatan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas genetik yaitu tinggi badan, warna mata, kelainan genetik, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu dapat ditentukan oleh faktor genetik. Yang kedua, lingkungan fisik dan sosial juga berperan penting dalam pertumbuhan anak, yang meliputi kondisi rumah, kebersihan, akses nutrisi yang baik, sanitasi, faktor-faktor lingkungan yang lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Lingkungan sosial mencakup interaksi dengan keluarga, interaksi dengan teman sebaya, dan interaksi pada masyarakat sekitarnya. Untuk antar individu, anak dipengaruhi interaksi oleh dengan termasuk orang tua, anggota keluarga, teman sebaya, dan pengasuh. Interaksi ini mencakup stimulasi kognitif, dukungan emosional, dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan motorik atau keterampilan kognitif anak. Baik, kita lanjut kepada tahapan belajar motorik menurut Fitch dan Posner pada tahun 1967. Untuk yang pertama, tahapan kognitif. Tahapan ini ditandai oleh usaha yang tinggi dan fokus yang intens untuk mempelajari keterampilan baru. Yang kedua, ada tahap asosiatif. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan keterampilan dan meningkatkan keakuratan gerakan. Yang ketiga, ada tahap otomatis. Tahap ini ditandai oleh gerakan yang dilakukan dengan lancar dan tanpa perlu pemikiran yang sadar. Lanjut. Nah, ada 3 kategori nih teman-teman, kategori belajar motorik. Yang pertama ada motorik kasar, yang kedua ada motorik halus, lalu yang ketiga ada motorik integrasi. Mungkin yang lebih awam atau yang lebih umum dikenal oleh masyarakat teman-teman, 2 poin ya, adalah motorik kasar dan motorik halus. Saya jelaskan ketiga poin ini. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, merangkak, memukul, dan masih banyak lainnya. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot jari tangan seperti kaki, seperti menulis, gambar, memotong, membuka menutup botol, mengancingkan kain. Ini terus masih banyak lagi lah. Untuk yang ketiga, motorik integrasi adalah gerakan yang mengkombinasikan motorik kasar dan motorik halus seperti membawa bekal, membangun, memotong. Nah, habis ini
Simak video cuplikan contoh dari motorik kasar dan motorik halus ya teman-teman. Adalah contoh gerakan motorik kasar. Yang pertama berjalan, Nah ini dilanjut dengan berlari. Yang ketiga melompat. Untuk yang keempat meloncat. Untuk yang kelima merangkak. Itulah contoh dari motorik kasar menurut saya. Nah, dari video ini, gerakan-gerakan yang saya tampilkan itu termasuk menggunakan gerakan otot-otot besar pada tubuh kita ya teman-teman. Seperti ini, gerakan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Kayak tadi, berjalan, berlari, melompat, merangkak, dan masih banyak lainnya. Untuk yang motorik halus, simak berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang motorik halus beserta contoh-contohnya. Motorik halus merujuk pada kemampuan menggunakan otot-otot kecil secara terkoordinasi untuk melakukan gerakan halus dan presisi. Ini melibatkan koordinasi antara otot-otot kecil dan syaraf-syaraf yang mengontrol gerakan tangan, jari, dan pergelangan tangan. Motorik halus memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kontrol halus, seperti contoh menulis, lalu melukis, menggunting, menyemprotkan parfum pada tubuh kita, lalu menyedot makanan saat untuk makanan. Itulah contoh-contoh dari motorik halus dan masih banyak lainnya. Nah, itu teman-teman cuplikan dari video saya terkait contoh gerakan motorik halus ya teman-teman. Tadi dijelaskan di situ seperti menggunting, terus menyemprotkan parfum. Ini tangan, gerakan tangan, kaki, itu seperti itu adalah contoh gerak motorik halus ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh belajar motorik dalam olahraga. Menguasai teknik menendang bola dalam sepak bola. Proses pemain sepak bola berlatih menendang bola berulang kali dengan berbagai teknik seperti tendangan bebas, tendangan sudut, tendangan penalti. Dan seiring berkembangnya waktu, pemain akan mengembangkan koordinasi kakinya, kekuatan dan akurasi yang diperlukan untuk menendang bola dengan tepat dan kuat ke gawang lawan. Nah, ini adalah contoh belajar motorik dalam sehari-hari. Belajar berjalan. Bayi mulai dengan merangkak, kemudian belajar berdiri, dan belajar berjalan dengan bantuan orang tua atau alat bantu. Perubahan seiring waktu, bayi akan mengembangkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi yang diperlukan untuk berjalan dengan mandiri. Kita akan lanjutkan mengulas atau membahas apa itu gerak non-lokomotor atau mainan. Sumber ini, pengertian ini saya kutip dari menurut buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan oleh Prof. Dr. M. Saifuddin. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh tubuh tanpa perubahan posisi tempat. Contoh gerak non-lokomotor termasuk membungkuk, melingkar, menggoyangkan, menggeleng. Maksud dari gerakan non-lokomotor ini adalah tanpa mengubah tempat maupun arah. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis gerakan non-lokomotor atau mainan. Tadi jelaskan kita ya, membungkuk dan meluruskan badan, meniru binatang dan menari, memutar dan meliukkan badan, melompat-lompat, lalu mengayun. Lanjut. Nah, ini teman, ada teori perkembangan non-lokomotor menurut Gallwey dan Osmith tahun 2000. Teori pertama, teori maturasi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan gerak non-lokomotor pada anak-anak ditentukan oleh faktor keturunan.
Yang kedua, teori belajar. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan gerak non-lokomotor pada anak-anak ditentukan oleh pengalaman dan latihan mereka. Yang ketiga, teori interaksi, maturasi, dan belajar. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan gerak non-lokomotor pada anak-anak ditentukan oleh kombinasi faktor keturunan dan pengalaman. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada contoh gerakan non-lokomotor dalam sehari-hari. Yang pertama, memainkan benda. Fitriani 2018 mengatakan bahwa memainkan benda dapat membantu anak-anak belajar tentang konsep gravitasi dan momentum. Untuk membangun balok, Agustina 2017 mengatakan membangun balok dapat membantu anak-anak belajar tentang pemecahan masalah dan kerjasama tim. Yang ketiga, bermain peran. Susanti 2016 mengatakan bahwa bermain peran dapat membantu anak-anak belajar tentang berbagai macam profesi dan budaya. Nah ini teman-teman, mungkin ini teori yang saya akan bahas terakhir, yaitu fase perkembangan motorik halus dan motorik kasar menurut teori Erikson dan teori Piaget. Tahukah kamu? Mari kita bahas. Nah, menurut teori Erikson, motorik halus adalah kemampuan untuk melakukan gerakan halus yang melibatkan otot-otot halus pada tangan. Sedangkan motorik kasar melibatkan gerakan yang melibatkan otot-otot besar pada tubuh kita. Fase perkembangan motorik dari usia 0 hingga SMP menurut teori Erikson. Bayi usia 0 sampai 1 tahun. Pada usia 0 sampai 6 bulan, anak akan memulai mengamati gerakan jarinya dan memulai memindahkan objek dari tangan ke tangan lainnya. Usia 6 bulan sampai 1 tahun, anak mulai meremas benda-benda dan belajar memasukkan sesuatu ke dalam wadah dan lain-lainnya. Yang kedua, balita di usia 1 hingga 3 tahun. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak mulai belajar mengangkat tangan dan kaki, lalu berguling dan menumpang kepalanya. Lalu di usia 2 sampai 3 tahun, kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan motorik halus meliputi memberikan senar atau tali. Nah, anak-anak mulai bermain senar atau memetik senar atau tali. Lalu anak prasekolah pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada usia 3 sampai 6 tahun ini, anak mulai belajar mengangkat tangan dan kaki, berguling, menumpang kepalanya, dan belajar menata Lego serta melambaikan tangannya. Lanjut. Ini masih di teori Erikson. Sekolah dasar pada usia anak 6 sampai 12 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, anak akan mengalami perkembangan motorik halus yang membantunya dapat menggenggam pulpen dengan benar, menulis huruf dan angka dengan benar, juga menggambar dan mewarnai objek secara detail dan bagus. Lalu yang terakhir SMP. Usia anak 12 sampai 15 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret-coret sesuai keinginannya mereka, dan melakukan kegiatan lain yang melibatkan keterampilan motorik halus. Seperti tadi contoh yang saya berikan ya teman-teman. Lanjut kita ke teori Piaget. Piaget mengatakan bahwa motorik halus dan kasar merupakan bagian dari teori perkembangan kognitif anak yang menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan anak dari masa bayi hingga masa remaja. Lanjut teman-teman. Nah, ini fase perkembangan motorik dari usia 0 hingga SMP menurut teori Piaget. Pada usia 0 sampai 1 tahun, anak memulai meremas benda-benda, memasukkan sesuatu ke dalam wadah, membalikkan buku halaman, dan memegang makanan.
tidak sama persis dengan teori Erikson tadi ya teman-teman. Untuk yang kedua, pada usia balita 1-3 tahun, anak mulai mengangkat tangan dan kaki, berguling, menopang kepalanya, mulai belajar menata Lego, menggambar, dan mewarnai objek secara detail. Pada usia anak prasekolah 3-6 tahun, anak sudah dapat menggunting kertas, membuat lingkaran, anak sudah mencoret kertas, menggambar, menyusun balok, menjadi menara. Nah ini, pada usia di sekolah dasar 6-12 tahun, anak sudah dapat melakukan kegiatan yang melibatkan motorik halus, seperti menulis huruf, angka, menggambar, serta melakukan kegiatan lain yang melibatkan keterampilan motorik halus. Pada usia anak SMP atau remaja 12-15 tahun, anak sudah dapat melakukan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik halus, seperti menggunting kertas, membuat lingkaran, dan mencoret sesuai keinginannya. Tak terasa kita udah di penghujung waktu ya teman-teman. Pada kesimpulan belajar kali ini, yaitu perjalanan perkembangan manusia dari bayi hingga masa remaja atau SMP merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan keunikan dan kompleksitas. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan proses ini, dengan fokus pada berbagai fase usia yang memainkan peran penting dalam pembentukan individu. Melalui kajian dan perkembangan manusia, kita dapat menyaksikan bagaimana manusia bertumbuh, belajar, dan menemukan identitasnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah mengucapkan kata-kata atau yang kurang paham untuk teman-teman atau omongan saya terbata-bata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.